Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Ulfa dari program Studi Pendidikan Matematika semester 2 ITSNU Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi implementasi pengamanan Pancasila yang diampu oleh dosen Ibu Agung Suci Diansari SSI MPT. Untuk selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang A, yaitu pedoman pengamalan Pancasila. Pedoman dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila dituangkan dalam Ketetapan Nomor 2 MPR tahun 1978. Penjabaran ketetapan itu adalah 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu mengembangkan saling hormat menghormati kemerdekaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat yaitu menghargai setiap bentuk ajaran agama dan tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memandang persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia tanpa membedakan suku, turunan, dan kedudukan sosial. Yang ketiga, mengembangkan sifat saling mencintai sesama manusia, tanpa selera dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kelima yaitu merasa bersebagai bagian dari seluruh umat manusia dan karena itu berkewajiban mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia sehingga sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia. Yang terakhir, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dalam memajukan pergaulan hidup bersama. Lalu yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berisi yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah dan keputusan musyawarah diusahakan secara mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu yang terakhir, keputusan yang diambil harus dengan pertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lalu yang kelima yaitu sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berisi yang pertama,
menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Yang selanjutnya, memupuk sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan lain yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Yang selanjutnya, memupuk sikap suka kerja keras dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat, serta bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan kesejahteraan bersama. Untuk yang B, yaitu pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila. Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila dilakukan agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara Indonesia, baik dalam kehidupan orang perseorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, diharapkan lebih terarah usaha-usaha pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan Pancasila dan pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Yang pertama yaitu jalur-jalur yang digunakan. Yang pertama, jalur pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pengamalan Pancasila, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal sendiri seperti pada pendidikan sekolah-sekolah, sedangkan pendidikan non-formal seperti kepada lingkungan keluarga ataupun lingkungan dalam masyarakat. Keduanya tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam pendidikan formal, semua tindak perbuatannya harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sedangkan dalam pendidikan keluarga, pengamalan Pancasila harus ditanamkan dan dikembangkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga proses pendarah dagingan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan menuntut suasana keluarga yang mendukung. Lingkungan masyarakat juga turut menentukan sehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi tempat yang subur bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila. Melalui pendidikan inilah anak-anak mendidik menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan sesuai pemahaman diri, pemikiran, dan pengamalan secara pribadi. Sasaran perlakuan pedoman pengamalan Pancasila adalah perorangan keluarga masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal masing-masing maupun di lingkungan tempat bekerja. Yang kedua yaitu jalur media massa. Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun yang negatif. Sasaran media massa sangat luas, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik, sehingga semua kalangan bisa menikmati, baik melalui proses radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Hal itu membuka peluang besar golongan tertentu menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka terima, dan juga masuknya sosialisasi yang tidak bersifat membangun. Media massa adalah jalur pendidikan dalam arti luas dan peranannya begitu penting, sehingga perlu mendapat penonjolan tersendiri sebagai pola pedoman pengamalan Pancasila. Sehingga dalam menggunakan media massa tersebut harus dijaga agar tidak merusak mental bangsa dan harus seoptimal mungkin penggunaannya untuk sosialisasi pembentukan kepribadian bangsa yang Pancasialis
Jadi, untuk sosialisasi yang mengancam penanaman pengamalan Pancasila harus disensor. 3, yaitu jalur organisasi sosial politik. Pengamalan Pancasila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya, sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila, karena mereka selain warga negara Indonesia, abdi masyarakat juga sebagai abdi masyarakat. Dengan begitu, maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. Yang kedua, yaitu penciptaan suasana yang menunjang. Yang pertama, kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Penjabaran kebijaksanaan pemerintah dan perundang-undangan merupakan salah satu jalur yang dapat memperlancar pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila, di mana aspek sanksi atau penegakan hukum mendapat penekanan khusus. Yang kedua, aparatur negara. Rakyat hendaklah berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana dan keadaan yang mendorong pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila. Dan aparatur pemerintah sebagai pelaksanaan dan pengabdi kepentingan masyarakat harus memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengamalan Pancasila perlu disediakan dan memfungsikan lembaga-lembaga kenegaraan, khususnya lembaga penegak hukum dalam menjamin hak-hak warga negaranya dan melindungi dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, kepemimpinan dan pemimpin masyarakat. Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal, sangat penting dalam pelaksanaan pedoman pengamalan. Mereka dapat menyampaikan bagaimana pola dengan pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila dan menyuruh bawaan untuk umatnya untuk mengikuti pola pedoman pelaksanaan Pancasila. Begitu pengamalan Pancasila akan tetap lestari. Yang selanjutnya yaitu yang C, pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Untuk yang pertama yaitu pengamalan secara objektif. Pengamalan Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan tercantum realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Yang kedua yaitu pengamalan secara subjektif. Pengamalan Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari pengamalan yang objektif, karena pengalaman yang subjektif merupakan syarat pengamalan Pancasila yang objektif. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Dalam pengertian inilah akan terwujud jika suatu keseimbangan kerohanian dan mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib melaksanakan Pancasila. Yang D yaitu realisasi pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan iptek. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya, tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan di mana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur. Yang kedua, bidang budaya.
Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuannya serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian. Maka dari itu pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai diperhatikan. Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila menurut Tontonegoro 1973 perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran teori, filsafat, praktek pendidikan nasional yang menjadi dasar tunggal bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Yang keempat yaitu ilmu teknologi. Iptek harus memenuhi etika ilmiah. Yang paling berbahaya adalah yang menyangkut hidup mati orang banyak, masa depan, hak manusia, dan lingkungan hidup. Di samping itu, ilmu pengetahuan dan teknologi di manusia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena iptek pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.